Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Strategik di pertemuan yang ke-10. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan kita akan membahas materi mengenai di pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas materi mengenai struktur organisasional perusahaan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan. Mengidentifikasi, kita lihat struktur organisasi, mengidentifikasikan tanggung jawab bagi masing-masing jabatan pekerjaan dan hubungan antara jabatan-jabatan itu sendiri. Fungsi dari struktur organisasi: 1, menghasilkan output. 2, mengatur pengaruh individu. 3, menata. Faktor penentu struktur organisasi: 1, ukuran. 2, teknologi. 3, lingkungan. 4, pilihan strategi. Dimensi dari struktur organisasi: spesialisasi, standarisasi kepegawaian, formalisasi, sentralisasi, konfigurasi, departementalisasi, rantai perintah, dan juga spesialisasi aktivitas. Itu adalah dimensi-dimensi dari struktur organisasi. Bagan organisasi atau kita sebut organisasional. Suatu diagram yang menggambarkan struktur suatu perusahaan dan memperlihatkan posisi masing-masing karyawan dalam operasionalnya. Rantai komando atau hubungan pelaporan atau alur perintah, chain of command, mengidentifikasikan posisi pekerjaan kepada siapa setiap karyawan bertanggung jawab. Tahap menyusun struktur organisasi. Spesialisasi pekerjaan atau job specialization. Proses mengidentifikasi pekerjaan khusus yang harus diselesaikan dan menentukan orang-orang yang akan melakukannya. Kebaikan spesialisasi pekerjaan. Pekerjaan lebih mudah dipelajari dan dapat dilaksanakan secara lebih efisien.
mempermudah mencari pengganti karyawan yang keluar dari organisasi. Keburukan spesialisasi pekerjaan, karyawan cepat merasa jenuh dan ceroboh, kurang puas terhadap pekerja, kehilangan wawasan dalam peranan mereka dalam organisasi. Departementalisasi proses mengelompokan pekerjaan ke dalam unit-unit masuk akal. Departementalisasi memungkinkan perusahaan untuk memperlakukan departemen sebagai pusat laba atau profit center. Departementalisasi dapat dibedakan dalam berbagai hal. Departemen dibedakan berdasarkan jenis konsumen yang dilayani. Departementalisasi berdasarkan produk. Departemen yang dibedakan berdasarkan produk yang diciptakan. Departementalisasi dapat dibedakan juga berdasarkan lini konsumen, produk, proses, geografis, atau fungsional. Departementalisasi berdasarkan konsumen, departemen dibedakan berdasarkan jenis konsumen yang dilayani. Departementalisasi berdasarkan produk, departemen dibedakan berdasarkan produk yang diciptakan. Departementalisasi berdasarkan proses, departemen yang dibedakan berdasarkan proses, produksi yang digunakan dalam menciptakan produk atau jasa. Departementalisasi berdasarkan geografis, departemen yang dibedakan berdasarkan wilayah yang dilayani. Departementalisasi berdasarkan fungsional, departemen yang dibedakan berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan. Hierarki pengambilan keputusan yang kita lihat menetapkan tugas-tugas, menentukan siapa yang dapat membuat keputusan dan membuat perincian. Bagaimana seharusnya hal itu dilaksanakan. Tanggung jawab, kewajiban untuk melakukan suatu tugas yang diberikan. Wewenang, kekuasaan untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas, melakukan tugas-tugas, mengimplementasikan keputusan yang telah diambil. Pendelegasian, pemberian suatu tugas, tanggung jawab atau wewenang dari seorang manajer kepada para bawahannya. Akuntabilitas, kemampuan seorang bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh seorang manajer. Mendistribusikan wewenang, menentukan apakah perusahaan akan menjadi tersentralisasi atau terdesentralisasi. Organisasi tersentralisasi, organisasi yang wewenang pengambilan keputusan dipegang oleh manajemen tingkat lebih tinggi. Organisasi yang wewenang pengambilan keputusan sebagian besar didelegasikan kepada tingkatan manajemen di bawah manajemen puncak. Jangkauan pengawasan, span of control, jumlah orang yang diawasi oleh seorang manajer. Jangkauan pengawasan atau span of control, kita lihat di sini jangkauan pengawasan yang sempit akan mengakibatkan struktur organisasi yang mendalam. Jangkauan pengawasan yang luas akan mengakibatkan struktur organisasi yang mendatar. 3 bentuk wewenang yang bisa kita lihat dari wewenang line authority, struktur organisasi yang wewenangnya mengalir dalam suatu rantai komando dari pucuk pimpinan perusahaan ke bawahnya. Departemen lini, kita lihat di sini departemen lini
Departemen yang berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan suatu produk tertentu. Wewenang staf atau staf authority. Wewenang yang didasarkan pada kalian dan biasanya termasuk tugas memberi nasihat kepada manajer lini. Wewenang komite dan tim komite and team authority, wewenang yang diberikan kepada komite atau kelompok kerja yang terlibat dalam operasional perusahaan sehari-hari. Bentuk-bentuk kita lihat organisasional fungsional, bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas. Ada keuntungan, spesialisasi di dalam bidang-bidang fungsional, koordinasi yang lebih baik, kerugiannya menimbulkan sentralisasi, menyebabkan akuntabilitas menjadi sulit. Organisasi divisional kita lihat di sini juga ada divisional struktur organisasi dengan divisi dalam korporasi beroperasi sebagai bisnis yang relatif bersifat otonomi di bawah naungan. Departemen yang menyerupai bisnis terpisah dalam memproduksi dan memasarkan produk-produknya sendiri. Organisasi metrik, struktur organisasi dengan kelompok dibentuk dan anggota kelompok melapor kepada dua manajer atau lebih. Keuntungannya mempercepat proses pengambilan keputusan, membantu perusahaan yang terlibat dalam persaingan berdasarkan waktu. Kerugiannya merupakan kelompok sementara yang terbentuk untuk menjalankan rencana tunggal penggunaan manajer untuk satu karyawan. Struktur organisasi internasional, pendekatan terhadap struktur organisasi yang dikembangkan untuk memberikan tanggapan terhadap kebutuhan manufaktur, membeli dan menjual dalam pasar globalisasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.